Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Khotimah. Saya dari kelas PAI 5B akan menjelaskan iman kepada Rasul Allah dan sifat Rasul Sidik. Iman kepada Rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang keempat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah telah mengutus Rasul-Nya untuk mengarahkan manusia kepada jalan yang benar. Terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 47 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummati rasul, fa'idha ja'a rasuluhum kudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Artinya, dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizolimi. Selanjutnya, tafsir dari Liyad-Dabaru Ayatih, Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Prof. Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, menjelaskan bahwasanya tiap-tiap umat terdahulu memiliki rasul yang menjelaskan hukum akidah dan syariat dan memberikan kesaksian atas mereka. Maka apabila rasul mereka telah datang, diputuskanlah kesaksian atas mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dianiaya atas amal mereka. Pesan moral yang dapat diambil dari ayat tersebut, yang pertama, setiap umat memiliki rasul dan memberi kesaksian atas mereka. Yang kedua, orang yang beriman kepada Rasul, yaitu termasuk orang yang berada di jalan yang benar. Yang ketiga, mendirikan keadilan dan menentang kezaliman. Selanjutnya, sifat Rasul Sidik. Bahwasanya kita sudah tahu ya teman-teman, sidik itu artinya jujur. Di sini sidik itu sebuah kenyataan yang benar tercermin dalam perbuatan, tindakan, maupun perkataan. Sidik juga memiliki kemampuan yang mantap seperti stabil, dewasa, kemudian berwibawa, menjadi teladan yang baik, dan berakhlakul karimah. Terdapat pada Quran Surat Yasin ayat 52 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari dalam kubur? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benar Rasul-Rasulnya. Kemudian di sini ada tafsir menurut Al-Muyassar atau Kementerian Agama Saudi Arabia. Di sini menjelaskan, celaka dan binasalah kami, siapa yang telah membangkitkan dan mengeluarkan kami dari dalam kubur. Kemudian mereka akan dijawab, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan disampaikan oleh para rasul. Sekarang telah terjadi, akan tetapi kalian dahulu mendustakannya. This verse explains the day of the resurrection, that the deniers are the unbelievers, and when the day of the resurrection has come, the disbelievers are very sorry, because the apostles spoke truthfully with what they said. Pesan moral yang dapat diambil dari ayat tersebut, yang pertama, tidak boleh mendustakan perkataan Allah karena janji Allah itu benar. Yang kedua, hari berbangkit itu memang benar adanya. Yang ketiga, manusia harus mempertanggungjawabkannya di akhirat kelak. Kemudian kisah yang berkaitan dengan ayat tersebut yaitu kisah Nabi Ibrahim dan 4 ekor burung. Nabi Ibrahim memiliki 4 ekor burung. Burung tersebut selalu dilatih oleh Nabi. Setiap kali dipanggil, mereka akan segera mendatangi Nabi meski lokasinya sangat jauh. Burung-burung itu juga sangat jinak dan menurut setiap dipanggilnya. Namun, suatu hari
sang nabi menebas burung itu satu persatu. Tak hanya dibunuh, burung-burung itu pun dicincang hingga tubuh mereka terpotong-potong menjadi banyak bagian. Nabi pun mencampur adukan potongan-potongan tubuh hewan peliharaannya. Lalu Nabi menaiki bukit dan menaruh seperempat bagian cacahan daging. Kemudian menuju bukit lain dan melakukan hal yang sama. Demikian seterus hingga 4 bukit. Nabi Ibrahim pun kemudian turun dari bukit dan berjalan menjauh. Lalu ia pun memanggil keempat burung tersebut dengan seruan dan tepukan. Tak lama hewan-hewan yang sudah mati itu mendatangi Nabi dengan kondisi utuh dan masih hidup. Padahal 4 burung tersebut telah dibunuh. Potongan tubuh mereka pun bahkan dipisah-pisah jauh, namun keempatnya hidup kembali. Apa yang dikerjakan oleh Nabi bukan tanpa arti. Bermula ketika Nabi Ibrahim tersebut melihat bangkai hewan hingga tulang belulang. Nabi Ibrahim yang tengah mencari ketauhidan lalu bertanya-tanya, bagaimana Allah menghidupkan kembali bangkai yang sudah mati? Nabi Ibrahim pun meminta kepada Allah, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang mati. Katanya, Allah pun berfirman, belum yakinkah kamu? Ibrahim pun menjawab, aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah pun kemudian memerintahkan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim tersebut. Allah berfirman, kalau demikian tujuanmu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincang semuanya olehmu, letakkanlah di atas tiap-tiap saku bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan segera. Firman Allah. Dari kisah tersebut jelas ya teman-teman bahwasanya Allah itu maha segala sesuatu. Apa yang diperintahkan oleh Allah dengan hanya kun fayakun, jadi maka terjadilah. Allah maha membangkitkan seperti sifatnya dari Asmaul Husna yaitu Al-Ba'as, yang artinya yang maha membangkitkan. Tentu muncul rasa keyakinan atas kebangkitan manusia dari dalam kubur. Allah membangkitkan manusia yang mati dalam kubur untuk mempertanggungjawabkan perbuatan ketika di dunia. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila ada kesalahan kata, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.